Persija Jakarta berhasil menang lagi di pertandingan kedua mereka di BRI Super League ketika mereka bertandang ke kandangnya Persis Solo. Hasil ini membuat Persija Jakarta semakin kokoh di puncak klasemen sementara BRI Super League. Di peringkat pertama tanpa kebobolan sedikit pun. Persija Jakarta berhasil menang dengan skor yang cukup besar juga, yaitu di angka 3-0. Permainan Persija Jakarta gue melihatnya nggak beda jauh ketika mereka bermain di JIS waktu mereka melawan Persita Tangerang. Persija Jakarta memainkan umpan kaki ke kaki dengan mencoba mengeksplor semua lini, baik sayap, baik half space maupun central corridor. Dan memang dominasi serangan memang dominan dari arah kanan di babak pertama, tapi di babak kedua dia dominan dari kiri. Jadi sepertinya memang sangat seimbang permainan dari Persija Jakarta. Persija Jakarta menerapkan high press yang cukup tinggi kalau menurut gua, dan itu membuat Persija Jakarta berhasil meredam permainan dari Persis Solo yang mereka akhirnya banyak melakukan kesalahan ketika mereka melakukan build up. Nah, menariknya proses dari build up Persija Jakarta ini sangat dinamis sekali yang gue lihat. Dari awalnya mungkin 3-1-3-3, terus maju ke depan dia berubah menjadi 3-1-2-4, bahkan ada kalanya menjadi 3-2-5 ketika mereka sudah berada di final defense dari Persis Solo. Dan ini yang membuat memang serangan Persija sangat tajam sekali kalau gue melihatnya. Walaupun awal-awal sebenarnya di lini pertahanannya Persija terjadi cukup ada miskomunikasi kalau gua yang lihatnya ya. Tapi memang untungnya Persis Solo tidak berhasil meraih poin di situ, tidak berhasil mencetak gol di situ. Walaupun memang sebenarnya peluangnya dari Persis Solo pun ada gitu. Karena Persis Solo pun juga menerapkan permainan dengan direct ball ke belakang dari lini pertahanannya Persija Jakarta yang ini juga merupakan salah satu kelemahannya Persija Jakarta menurut gua. Lini pertahanan mereka yang masih agak kurang bisa bertahan dari serangan kecepatan tinggi. Dan Persis Solo gue lihat mengefektifkan yang namanya Ali Tanamal, karena gue lihat tadi ada di kanan, ada di kiri, dan dia selalu mendapatkan ruang baik di sisi sayap maupun di half space. Nah, ini mungkin yang akan menjadi PR dari Persija Jakarta kalau menurut gue, yang ketika nanti mereka akan bertanding dengan Malut United di musim depan. Nah, sangat menarik untuk gue lihat nanti pertandingan antara Persija dengan Malut United. Nah, di babak pertama Persija Jakarta berhasil mencetak gol yang pertama, yaitu melalui set piece ataupun corner kick melalui second ball yang didapat oleh Gustavo Franco, di mana hasil clearance dari kipernya Persis Solo jatuh ke kakinya Gustavo Franco dan langsung ditendang, dan itu merupakan momen yang sangat pas tanpa harus dikontrol karena sepertinya langsung kipernya Persis Solo sudah kehilangan kesempatan dan tidak berhasil menepis, dan gol pertama untuk Persija Jakarta. Nah, di babak kedua, Persija Jakarta berhasil menambah keunggulan mereka dengan mencetak gol yang kedua melalui serangan yang sangat bagus menurut gua, umpan kaki-kaki dengan mengeksplor central koridornya dari Persis Solo, dan Maxwell dengan finishing yang sangat berkelas menendakkan bola ke tiang dekat dan tidak bisa dibendung oleh kipernya Persis Solo. Luar biasa memang serangan dari Persija Jakarta. Wah, tajamnya luar biasa deh. Agak ngeri memang nih Persija Jakarta kali ini kalau menurut gua. Di babak kedua sebenarnya Persis Solo berhasil mengejar ketinggalan melalui golnya Altaf yang finishingnya juga oke kalau menurut gua, tapi sayangnya gol ini harus dianulir oleh VAR karena decisionnya Castaner yang memberikan umpan ke Altaf sudah offside terlebih dahulu, walaupun memang sangat tipis sekali kalau gua lihatnya dari jebakan offside yang diterapkan oleh Persija Jakarta. Dan ini menurut gue yang mungkin agak khawatir sih memang dari Persija Jakarta. Ya untungnya kali ini sepertinya jebakan offside-nya tuh cukup efektif sekali ya, cukup efektif sekali, dan gue sangat melihat jarang sekali yang benar-benar ke jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Nah, Persija Jakarta berhasil lagi menambah gol yang ketiga manfaat dari half press yang mereka gunakan. Jadi mereka berhasil merebut dari pemain Persis Solo kalau nggak salah Zulfahmi, dan langsung memberikan umpan kepada Alano, di mana Alano memberikan umpan lagi kepada Witan, dan Witan memberikan umpan kepada Excel. Jadinya Excel tinggal nyontek, walaupun memang dia dikawal dengan pemain Persis Solo, tapi sepertinya memang umpan kaki ke kaki ini berhasil membuat pemain Persis Solo cukup kebingungan lah, dan akhirnya susah untuk mengcover dari para pemain Persija. Nah, sayangnya di akhir-akhir babak kedua, Alano itu harus mendapatkan kartu kuning yang kedua.
Karena dia cukup bersih tegang dengan Clayton kalau nggak salah, kapten dari Persis Solo, dan akhirnya mereka berdua sama-sama kartu kuning sebenarnya. Tapi berhubung Alano sudah mendapatkan kartu kuning sebelumnya, jadinya dia mendapatkan kartu merah. Sehingga di pertandingan berikutnya, Alano tidak bisa memperkuat Persija ketika mereka melawan Malut United. Ini menurut gue adalah kekurangan yang cukup besar buat Persija Jakarta, karena selama ini gue lihat memang jantung dari serangannya Persija Jakarta ya ada di Alano gitu loh. Dia yang memberikan bola, dia yang mendistribusi bola, dia yang memberikan umpan kipas kepada para pemain depan. Nah ini entah siapa nanti nih, siapa yang akan bakal mengganti Alano, apalagi lawannya Malut United. Bisa jadi strateginya akan berubah, gameplaynya akan berubah ketika nanti dia melawan Malut United. Tapi kita lihat aja, menarik sekali ditunggu sebenarnya pertandingan di pekan depan, yaitu antara Malut United melawan Persija. Karena ini adalah sebagai pembuktian Persija kalau menurut gua, karena kehilangan satu pemain harusnya tidak merubah permainan mereka. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Nah, Persis Solo yang walaupun mereka kalah di pertandingan sendiri, sepertinya mereka harus banyak evaluasi sih. Kalau menurut gua di lini pertahanannya mereka maupun di lini depannya mereka. Karena secara serangan sebenarnya udah banyak. Tapi finishing mereka ataupun final decision dari para pemain depannya Persis Solo kurang efektif kalau gue melihatnya. Mungkin juga ini karena strikernya mereka yang dari Jepang, Kadoy ya kalau nggak salah, gue lupa, itu harus digantikan karena cedera. Nah ini sangat disayangkan, karena waktu pas awal-awal gue melihatnya cukup merepotkan sebenarnya, merepotkan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Sempat panik sebenarnya lini Persija Jakarta, tapi ketika dia diganti, sepertinya agak kurang lagi serangannya, ya sangat disayangkan sekali sebenarnya. Ya tapi ini adalah pelajaran, ini adalah kedalaman skuad yang sangat penting, karena harusnya dengan keluarnya satu pemain harusnya tidak berpengaruh besar terhadap permainan keseluruhan dari tim. Tapi ya ini pasti akan dievaluasi sih kalau menurut gua. Oke, maju sepak bola Indonesia.